Halo pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Fajar Royong kembali menjumpai Anda dalam program Hangout. Program yang akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkunjung dan melihat langsung operasional dari emiten produsen kakao dan olahan coklat premium PT Wahana Interfood Nusantara Tbk langsung dari Bandung, Jawa Barat. Ya, berbeda dengan episode-episode Hangout sebelumnya, kali ini saya belum bisa untuk ikut langsung dalam melihat bagaimana operasional dan juga produksi dari Wahana Interfood Nusantara. Karena kita tahu ya, saat ini kita sedang menjalankan pembatasan sosial berskala besar. Tapi jangan sedih pemirsa, karena akan ada Bapak Reynald Siswanto selaku Direktur Utama dari PT Wahana Interfood Nusantara Tbk yang akan memberikan kita informasi dan juga penjelasan terkait dengan emiten satu ini. Langsung saja kita lihat selengkapnya dalam Hangout. Selamat datang di episode khusus Factory Tour PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. Di episode ini, saya akan menjelaskan mengenai proses produksi yang ada di dalam perusahaan saya, di mana kita memproduksi dari biji coklat hingga menjadi coklat premium dengan mesin-mesin berteknologi tinggi dan tenaga kerja yang memiliki keterampilan di bidang kokoa dan coklat. Mari kita mulai Factory Tour ini bersama saya, Reynald Siswanto, Founder dan Direktur Utama PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. Wahana didirikan pada tahun 2007, tetapi sebenarnya saya memulai usaha ini pada tahun 2003. Saat 2003 usaha kita masih sangat kecil banget, jadi saya benar-benar hands-on sendiri ketika saya melakukan repack. Jadi saya impor bahan baku kokoa, saya repack sendiri di kantor kita yang ada di Jalan Dadali. Itu adalah kantor pertama kita. Saat kita melakukan repack, saya turun sendiri untuk memasarkan produknya. Tidak hanya di Bandung, di Jakarta, tapi juga kita kanvas. Waktu itu staf kita berjumlah hanya 3 orang. Jadi saya waktu itu kanvas sampai ke Semarang, ke Jogja, ke Solo, dan lainnya. Saat 2003 kita berjalan terus, usaha mulai berkembang, dan kita juga mulai sewa pabrik. Saat sewa pabrik, kita mulai berkembang lagi, kita mulai menambah jenis-jenis produk. Setelah kita menambah jenis produk, kita juga mulai nambah mesin. Nah, waktu itu produk pertama yang kita bikin dari hasil olah mesin adalah coklat filling. Coklat filling ini salah satu produk unggulan kita hingga saat ini. Nah, setelah itu, perusahaan mulai berkembang dan melihat potensi yang lebih besar. Oleh karena itu, tanggal 2007, kita mendirikan PT Wahana Interfood Nusantara. Saat PT Wahana Interfood Nusantara berdiri, kita melihat potensi yang besar, yaitu pasar ekspor. Waktu itu ekspor perdana kita yaitu ke Australia. Setelah kita berkembang, 2008 Wahana mengalami, bisa dibilang, salah satu titik terendah yang ada di kita. Jadi 2008 saat krisis melanda kita, Wahana pun cukup berat menghadapinya. Dulu kita punya total staf dan karyawan hampir 45-50 orang. Akhirnya kita layoff sampai akhirnya tinggal 15 orang. Kita mulai lagi semua dari nol saat tahun tersebut. Kita mulai bangkit kembali di tahun 2010. Waktu itu ada pabrik coklat di Indonesia yang memang menghentikan operasionalnya, dan kita ikut lelang di sana, ikut lelang mesinnya. Saat kita mengikuti lelang mesin di sana, kita benar-benar hanya satu perusahaan yang ikut tender tersebut. Jadi kita mendapatkan mesin tersebut walaupun sudah agak tua, tapi mesin tersebut masih bisa jalan dengan baik. Kita menang tendernya, kita bawa mesinnya, dan kita setup mesin tersebut di pabrik kita yang memang sudah kita persiapkan.
Setelah itu, perusahaan berkembang secara otodidak. Saya pelajari bagaimana installation mesin, saya pelajari bagaimana develop produk, saya pelajari juga bagaimana marketing produk-produk yang memang baru buat kita, hingga akhirnya kita berkembang sampai saat ini. Semua bakery-bakery modern retail, semua bakery-bakery premium, semua tahu kita. Produk kita terjamin karena kualitasnya, karena quality control yang ada di pabrik, karena semua bahan-bahan yang kita gunakan adalah bahan-bahan premium, dan salah satu unggulan kita terutama adalah kita mengolah dari biji kakao, yang memang di Indonesia perusahaan yang mengolah dari biji kakao hingga produk jadi coklat itu tidak ada di Indonesia. Itu salah satu keunggulan kita saat ini. Ya pemirsa, cukup inspiratif dan informatif ya informasi yang disampaikan tadi oleh Pak Reynald. Tapi masih ada sisi lain pemirsa yang ingin saya ajak untuk bisa kita ketahui lebih lanjut terkait dengan Wahana Interfood Nusantara Tbk, yaitu terkait dinamika bisnis perusahaan. So, jangan beranjak dari tempat Anda, Hangout segera kembali. Ya, Anda masih bersama kami dalam Hangout pemirsa, dan seperti yang sudah saya informasikan tadi, saya ingin mengajak Anda untuk mengetahui lebih detail terkait dengan dinamika bisnis dari PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. Dan langsung saja kita lihat informasi selengkapnya. Pengolahan biji kakao menjadi coklat premium. Dari tahun 2010 tersebut, perusahaan banyak investasi mesin-mesin hingga saat ini. Perusahaan banyak menggunakan mesin-mesin dari Jerman dan juga dari Belgia. Hampir seluruh bakery-bakery atau coffee shop atau donat, perusahaan donat yang ada di mall, banyak menggunakan produk Choco. Saat ini produk Choco range-nya cukup banyak. Hasil develop dari tim R&D kita juga yang ada di pabrik yang sangat intens untuk mengembangkan produk-produk yang kita punya saat ini. Sepanjang perjalanan, perusahaan banyak mengalami lika-liku. Perusahaan juga hingga tahun 2018 sudah memiliki sertifikasi yaitu ISO 22000, salah satu sertifikasi tertinggi untuk bidang makanan. Kenapa perusahaan akhirnya memutuskan untuk melakukan go public? Pada tahun 2018, perusahaan melihat potensi yang sangat besar di market coklat yang ada di Indonesia dan juga Asia Tenggara. Saat itu, perusahaan memiliki kapasitas yang memang bisa dibilang masih cukup kecil, tapi dibilang kecil juga tidak, yaitu kurang lebih 6.000 ton per tahun. Perusahaan melihat potensi yang ada, lalu perusahaan juga melihat bagaimana situasi keuangan perusahaan saat itu. Jadi perusahaan mencari investor dan lain-lainnya agar bisa masuk ke dalam perusahaan dan mengembangkan perusahaan ini. Setelah kita mencari-cari investor untuk mengembangkan perusahaan, akhirnya waktu itu saya ikut pelatihan seminar yang diadakan oleh IDX di Bandung. Saya mengikuti semua seminarnya, pelatihannya, dan lain-lainnya, dan saat itu saya yakin bahwa mungkin ini adalah salah satu pilihan yang paling tepat untuk perusahaan kita. Jadi waktu tahun 2018 kita mulai shopping around untuk mencari para profesinya, kita mencari underwriter-nya semuanya, dan tujuan kita akhirnya terpilih pada underwriter Yobi Kaihan. Akhirnya kita menjalani proses IPO semuanya dari tahun 2018 hingga akhirnya 20 Maret 2019 kita melantai di bursa. Salah satu produk unggulan kita hingga saat ini yang memang masih berjalan adalah coklat powder drink ini. Coklat powder drink ini kita banyak supply juga ke kafe-kafe, lalu ke coffee shop yang kekinian kalau bisa dibilang. Dan kita sangat intens untuk tim marketing juga. Jadi bukan hanya kita hanya bikin coklat yang untuk bakery-bakery, tapi kita juga melihat lifestyle saat ini, di mana
hampir semua konsumen melihat kualitas dari produk yang mereka mulai aware. Dimana zaman dulu asalkan warnanya coklat, manis, sekarang mereka mulai merasakan, oke, coklat premium itu seperti apa, dan itu adalah target market kita yang kita kejar. Nah, kita bisa lihat saat ini posisi marketing kita. Sebelum IPO, perusahaan kita dipandang hanya sebelah mata. Kita masuk ke perusahaan-perusahaan besar, kita tidak dilihat. Siapa itu Wahana? Siapa itu Shoko? Kita tidak ada bargaining point sama sekali. Tapi setelah kita go public, perusahaan kita dilihat. Setelah perusahaan kita dilihat, bargaining point kita pun naik. Bukan hanya dari sisi kita ke customer, tetapi dari sisi kita juga ke supplier. Supplier melihat kita perusahaan terbuka, supplier juga bisa lebih yakin siapa kita, dan pada akhirnya perusahaan mendapatkan banyak benefit dari IPO ini. Salah satu hal lain yang saya rasakan juga adalah dari institusi, yaitu dari bank. Bank lebih fleksibel terhadap kita saat ini. Kenapa? Karena bisa dilihat dari pencatatan laporan keuangan, dari ketertiban dari dokumentasi kita, dan keterbukaan informasi yang kita lakukan. Bank akan sangat mudah mengakses informasi kita semuanya. Dan juga perusahaan lebih kredibel, karena diawasi tidak hanya oleh OJK atau IDX juga, tetapi masyarakat juga atau investor juga mengawasi kita sepanjang perjalanan perusahaan ini. Strategi melakukan IPO nampaknya menjadi hal yang tepat dilakukan oleh PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. Gimana enggak, emiten dengan kode saham COCO atau KOKO ini berhasil meraup dana dari investor. Dana ini tentunya digunakan untuk melakukan ekspansi usaha. Soal ini, PT Wahana Interfood Nusantara Tbk mengaku telah menggunakan seluruh dana hasil penawaran umum sebesar 30,26 miliar rupiah. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia yang dikutip pada bulan Juni tahun lalu, pemilik merek dagang Shoko ini menggunakan dana hasil penawaran umum untuk belanja modal berupa tanah sebesar 6,99 miliar rupiah. Di samping itu, perseroan juga merealisasikan pembelian mesin sebesar 21,48 miliar rupiah. Adapun dana sebesar 4,8 miliar rupiah lainnya digunakan untuk jasa konstruksi, sehingga total penggunaan data menurut prospektus sebesar 33,26 miliar rupiah. Dengan demikian, tidak ada sisa dana hasil penawaran umum. Sebelumnya, PT Wahana Interfood Nusantara Tbk memasang target penjualan sekitar 200 miliar rupiah pada tahun 2019, naik 31,56% dibandingkan dengan realisasi penjualan 2018 sebesar 152 miliar rupiah. Optimisme ini berdasar pada angka konsumsi coklat di Indonesia yang masih rendah, yakni 400 gram per tahun per orang. Bahkan target penjualan tersebut akan meningkat setelah mesin baru beroperasi secara penuh pada tahun 2021. Penjualan bisa mencapai 250 miliar rupiah dan laba sebesar 11 miliar rupiah. Ekspansi usaha nampaknya akan terus dilakukan PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. Pasalnya mereka sedang menimbang opsi sumber pendanaan baru. Ketimbang surat utang, Wahana Interfood lebih memilih mencari dukungan pinjaman dari lembaga keuangan dan juga bank. Opsi ini membuat KOKO menahan rencana penerbitan obligasi. Nantinya, dana hasil pinjaman itu akan mereka gunakan sebagai cadangan modal kerja. Ya, itu dia pemirsa informasi terkait dengan dinamika bisnis dari Wahana Interfood Nusantara. Dan masih ada satu informasi lainnya terkait dengan proses produksi yang nanti akan coba kita simak usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bersama kami dalam Hangout, pemirsa. Dan tentunya masih bersama dengan PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Dan pemirsa, setelah mengetahui dinamika bisnis perusahaan hingga saat ini, tentunya kita juga ingin tahu bagaimana proses produksi dari perusahaan, terutama terkait dengan produk coklat premium. Langsung saja kita lihat informasi selengkapnya. Bahan baku yang kami terima dari para supplier, kami simpan di warehouse kami menggunakan sistem racking ini. Setelah kami simpan, kami akan melihat jadwal produksi yang selanjutnya bahan baku dari warehouse ini akan kami kirimkan ke PPIC untuk persiapan produksi. Saat ini kita berada di dalam ruangan PPIC. Setiap bahan baku yang sudah ditimbang akan masuk ke dalam ruangan ini untuk melanjutkan tahap berikutnya ke area produksi. Contoh-contoh bahan yang di sini sudah mengikuti resep-resep yang kita miliki. Di sini ada susu, ada minyak, ada fat, ada gula, ada kokoa, dan lain-lainnya. Semua ini sudah ditimbang dan siap untuk diproduksi menjadi coklat. Coklat yang sudah diproses, di refining dan couching akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tempering. Di sini kristal coklat akan dibentuk menjadi seragam, menjadi stabil, sehingga coklat dapat masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pencetakan. Pencetakan akan bisa dicetak menjadi beberapa bentuk. Proses quality control berlapis dilakukan oleh PT Wahana Interfood Nusantara Tbk untuk memastikan produk dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat membuat mereka memiliki referensi kualitas produk yang bermacam-macam. Semakin hari konsumen semakin cerdas dalam menentukan kualitas produk yang mereka akan beli dan konsumsi. Ini menjadi strategi perusahaan untuk memenangkan persaingan di luar sana. Setelah dari proses refiner, saat ini kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 ini, kita akan lihat proses ketika coklat cair menjadi coklat yang telah berbentuk, yaitu bentuk blok, bentuk koin, bentuk dadu, bentuk chips, dan bentuk koin. Di sini coklat yang sudah siap dan sudah menjadi bentuk dadu akan dikeluarkan dan siap untuk dikemas untuk tahap selanjutnya. Di sini kalian bisa lihat produk coklat kita yang lain, yaitu coklat chips. Coklat chips ini banyak digunakan untuk produk minuman, yogurt, roti, donat, dan lain-lainnya. Saat ini kita sedang mengalami bencana nasional, yaitu coronavirus. Kita bisa lihat bahwa saat ini perusahaan terlihat cukup sepi. Omset kita pun turun saat ini. Bisa dibilang omset kita hanya tinggal 30 atau 40% saja dari biasa normalnya. Strategi kita saat ini adalah kita menggalakkan online service yang baru saja kita launching, termasuk channel YouTube kita, yaitu Baking with Shoko. Kita juga akan mencoba dari push penjualan online ini untuk dapat improve lagi ke depannya. Kita masih optimis setelah virus ini selesai. Kita yakin potensi market kita itu masih sangat besar.
Walaupun saat ini investasi kita agak ditahan, tetapi kita yakin bahwa kita akan terus maju terus memperbesar kapasitas kita karena kita lihat potensi market yang kita miliki sangat besar sekali. Kita ada di ruang R&D. Di R&D ini kita develop produk-produk baru yang diinginkan oleh customer-customer kita. Di sini juga kita akan mencoba produk-produk yang memang sudah bisa kita produksi dan sudah diinginkan oleh customer-customer kita. Kita bisa lihat di sini ini adalah proses tempering manual yang memang dilakukan oleh salah satu staf R&D kita. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan perusahaan terus berjalan dengan inovasi produk baru yang memang terus berkembang hingga saat ini. Wah, rupanya sebelum sebuah produk diluncurkan, Koko melakukan proses riset dan pengembangan. Ini dilakukan untuk memastikan sebuah produk memenuhi standar keamanan dan dapat diterima oleh masyarakat. Setiap produk yang sudah selesai dikemas melalui proses pembentukan, produk tersebut akan kami simpan sebagian di dalam ruang shelf life ini. Sebagai contoh, ini adalah hasil produksi bulan 10 tahun 2019 yang masih kita simpan. Hal ini untuk menjamin bahwa setiap produk kita kualitasnya tetap sama dengan penyimpanan yang sesuai dengan prosedur yang kita miliki. Sekian video saya hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia ada pabrik coklat yang bisa mengolah dari biji kakao kualitas Indonesia menjadi coklat premium berkelas dunia. Semua ini didukung oleh mesin-mesin berteknologi tinggi dan para karyawan dan staf yang sangat membantu kita. See you guys on the next video. Ya, terima kasih banyak Pak Reynald Siswanto atas informasi dan penjelasannya terkait dengan wahana Interfood Nusantara TBK. Semoga target-target perusahaan tercapai, terutama pasca IPO, dan tentunya ekspansi pasar semakin luas. Ya, terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda dalam Hangout kali ini. Saya Fajar Wayo, undur diri. Sampai jumpa di Hangout edisi berikutnya. Sukses selalu.